A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama untuk mencari tahu, menggali ilmu, ya, bagaimana meningkatkan kualitas kebahagiaan rumah tangga kita, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, ya, baiti jannati, ya, rumahku seperti surga bagiku, ya, laksana surga bagiku. Jadi kita ingin wujudkan di dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Rumah tangga yang tentram, dipenuhi oleh rasa cinta dan sayang oleh setiap anggota keluarganya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang manajemen krisis di dalam rumah tangga. Kita ketahui bahwa hidup ini adalah ujian, nah, gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian dengan pernak-pernik yang ada di dalamnya, ya, termasuklah krisis begitu. Itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam surah Al-Mulk, ya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, ya, dan segala pernak-pernik di dalamnya, dan juga kehidupan dengan segala pernak-pernik di dalamnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, ya, siapakah di antara kalian yang paling baik, ya, di dalam beramal. Nah, demikian juga ketika kita berbicara rumah tangga, ya, maka krisis, ya, atau keburukan-keburukan, ya, atau masalah-masalah, ya, apakah masalah finansial, kemudian juga masalah ekonomi tadi, ya, atau juga mungkin masalah pendidikan anak, ya, masalah dengan hubungan dengan mertua, itu kan, masalah dengan tetangga, kan banyak sekarang, ya, rumah tangga menghadapi persoalan dengan tetangga-tetangga di sebelah, ya. Ya, persoalannya ternyata besar gitu kan, dibuat tetangga ngeblokir ini itu beli rumah, gitu kan, banyak itu persoalan seperti itu, ya. Atau kemudian juga masalah misalnya sakit, ya, sakit juga termasuk itu, kadang-kadang bisa menyebabkan krisis, ya, suami tiba-tiba lumpuh, ya, nauzubillah, ya, kita berlindung kepada Allah. Atau kemudian istrinya tiba-tiba sakit keras, ini kan juga krisis di dalam rumah tangga, ya, sahabat iDream. Dan itu semua, ya, menjadi bagian dari hal yang harus kita, atau hal yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sebagai sebuah komunitas atau masyarakat, ya. Kita sering mendengar lah begitu, ya, di berita, di medsos, ya, bagaimana beragam krisis yang dijalani oleh rumah tangga yang ada di sekitar kita.
tentu itu harus menjadi pelajaran ya, menjadi ibrah bagi kita. Seandainya itu menimpa kita bagaimana? Seandainya kita menghadapi persoalan itu seperti apa gitu kan. Ya tentu ya kita berdoa kepada Allah ya. Sebagaimana janjinya ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, bahwa Allah tidak akan membebankan kepada hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga ada doanya kan, Rabbana la tu'akhizna ma la Rabbana la tahmil 'ala isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina gitu kan. Kita minta jangan sampai kita diberikan beban sebagaimana bebannya orang dulu gitu kan. Ya, ini tetap ya menjadi asas kita di dalam meminta kepada Allah. Tapi selebihnya tentu Allah yang Maha tahu ya tentang ujian apa ya yang akan diberikannya kepada kita. Nah, seandainya ya krisis itu datang ya di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami bagaimana memanagenya, bagaimana mengatur, menghadapinya agar kemudian krisis itu yang pertama bisa kita selesaikan ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Kita selesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah, kan ada aturannya gitu kan. Kalau ada masalah ini yang harus kita dahulukan, ini harus kita jalankan, ini harus kita lakukan. Ada bimbingan syariatnya. Ada ayat-ayatnya yang mengatur, membimbing kita, mengajarkan kita untuk kemudian menghadapi persoalan-persoalan itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa yang pertama tadi menyelesaikannya dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita. Jadi jangan sampai kemudian krisis itu menyebabkan rumah tangga kita berpecah ya, belah ya, menimbulkan perceraian, menimbulkan pertengkaran ya, di dalam keluarga ya, atau menyebabkan keluarga menjadi porak-poranda ya, berapa banyak ya rumah tangga ya tidak hanya sekedar bercerai ya, bahkan ada yang sampai suami atau istrinya masuk ke dalam penjara ya gara-gara masalah ini gitu kan, gara tidak bisa menghadapi krisis atau masalah di dalam rumah tangga, baik itu krisis finansial, krisis sosial atau juga mungkin krisis kesehatan dan sebagainya. Nah, ini kemudian kita harus pahami ya. Nah, di dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, ada 4 hal lah ya setidaknya yang betul-betul harus kita pahami dan dijadikan sebagai prinsip di dalam menangani krisis yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, ya, jadi ketika kita berbicara manajemen krisis ya, ada 4 hal yang harus kita pahami kemudian kita aplikasikan di dalam menghadapi krisis. Yang pertama ya, seandainya ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan krisis ya, keuangan, kesehatan ya, atau interaksi sosial kita dengan orang-orang sekitar kita, dengan tetangga misalnya, maka yang pertama kita harus pahami bahwa ya, segala keburukan yang menimpa kita pada prinsipnya adalah buah tangan dari kita. Nah, ya ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura ya. Surah ini surah yang ke-42 ya, di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Jadi musibah apapun ya, atau kita bahasakan dengan sebut krisis lah ya, krisis apapun yang menimpa kita ya, yang menimpa kamu kata Allah ya, wa ma asabakum min musibah, maka apapun yang menimpa kamu ya, kalau itu adalah sebuah keburukan, krisis gitu ya, maka kata Allah katakan fabima kasabat aidikum, itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri ya, wa ya'fu an katsir ya, sementara Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemaafan atas kesalahan kita gitu kan.
Nah, jadi dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya ketika kita tiba-tiba diuji atau tiba-tiba datang kepada kita satu persoalan, itu kan di dalam rumah tangga kita, maka yang pertama-tama kita harus sadari ya, adalah oh ini bisa jadi ya, akibat dari keburukan, akibat dari perbuatan saya, akibat dari kecongkakan saya misalnya, kesombongan saya atau kekerasan saya. Ya, di dalam menghadapi istri, anak, anak dikerasin jadinya tiba-tiba dia datang laporan gitu kan, Pak ini anaknya di kantor polisi, tolong dijemput. Nah, jangan kaget gitu kan, bisa jadi anak begitu karena kita tadi ulah kita keras dengan anak atau acuh dengan anak, cuek dengan anak sampai anak merasa tidak diperhatikan lalu kemudian ya dia bikin hal, dia digiring ke kantor polisi, ya, akhirnya kita datang sibuk ya, itu. Atau tiba-tiba kita dapat berita istri selingkuh misalnya, nauzubillah ya sampai terjadi, atau suami selingkuh, ya rasap-rasap itu jangan-jangan ini ya suami saya selingkuh gara-gara mungkin saya cuek ya, nggak bisa ngelayanin dia ya, apa-apa dia jalanin sendiri ya, makan sendiri, minum sendiri, masak sendiri, istri sibuk sendiri gitu kan. Wajar kalau kemudian ya, suami merasa kayaknya percuma juga punya istri model begini, akhirnya cari yang lain. Ya pertama itu dulu lah ya kita pikir. Jadi ini adalah hukum yang Allah sudah tegaskan ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya krisis apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, maka sesungguhnya ya, yang perlu kita lihat adalah kesalahan kita. Jadi tercepat hisab diri kita, ya Allah kenapa begini ya. Untuk kemudian kita jadikan sebagai pijakan untuk menentukan sikap selanjutnya. Oh sadar ternyata ini salah saya. Oh anak begini gara-gara salah saya, suami begini gara-gara salah saya, istri begini ya misalnya istrinya selingkuh gitu kan. Ya bisa jadi ya penyebab utamanya suami tadi ya kasar atau suaminya kurang romantis begitu ya, nggak mau dandan, mulut bau ya. Nggak mau ke dokter gigi ya, ya palas apa ya, wajar istri kemudian ketika ketemu yang badannya wangi gitu ya, kemudian dia merasa suka gitu kan. Nah ini suami juga harus muhasabah ya. Jadi jangan kemudian melimpahkan kesalahan ya kepada keluarga kita. Bisa jadi pemicunya adalah kita ya. Orang tua yang dihadapan dengan masalah anak gitu kan, anaknya tiba-tiba kena narkoba gitu kan. Jangan kemudian merasa ya, diri bersih ya. Ya, saya punya teman cerita ya, teman di kantornya itu habis uang 500 juta ya, untuk menyembuhkan anaknya dari narkoba. Dia hitung ternyata anaknya itu baru sembuh ya, dari kecanduan narkoba setelah dia menghabiskan uang 500 juta. Ini berobat ke sana kemari ini. Ya, sembuhnya itu setelah habis uang 500 juta. Usut punya usut ya, dalam renungan dia ternyata nominal 500 juta ini ya dikonversi dengan uang yang tidak jelas ya, dengan korupsi yang dia lakukan memang nominalnya segitu ya, dihitung-hitung hasil korupsi itu ternyata 500 juta dihabiskan untuk akhirnya habis untuk ngobatin anaknya. Nah semenjak itu dia nggak mau korupsi lagi karena dampaknya yang begitu. Ini cerita nyata itu kan. Nah inilah yang kemudian kita harus pahami. Jadi apapun yang datang krisis persoalan ya, kepada kita yang perlu pertama kita sadari adalah jangan-jangan ya, ini adalah salah kita. Lihat salah kita di mana. Merenung ya. Lalu kemudian ya di sini kalimatnya wa ya'fu an katsir, ya Allah itu maha banyak memberikan kemaafan, maka segera minta ampun kepada Allah. Ketika dengar kabar gini Jibril, wah kaget itu kan. Segera kembali kepada Allah. Renungkan dulu apa persoalannya, apa masalahnya, lalu kemudian munajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sadari kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah ternyata saya memang selama ini mengabaikan istri, mengabaikan anak, atau mengabaikan suami kalau istri. Kemudian kabar datang begini, ya Allah saya minta ampun, maafkan hamba ini ya Allah gitu ya. Maka ketika kita sudah mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, maka sudah kita pegang kunci untuk memperbaiki kesalahan kita, memperbaiki masalah gitu kan. Memperbaiki krisis.
tidak kemudian melebar ke sana kemari. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini tentu kita bicaranya dalam dari kacamata seorang muslim ya. Yang kedua ya, ketika kita menghadapi krisis ya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, maka renungkan ya, kembali kita merenung flashback apa sebetulnya tujuan kita berumah tangga. Ya ketika misalnya menghadapi ya, masalah dengan pasangan, ya dengan suami, dengan istri kita, nah sampai mumet rasanya, ujung-ujungnya cerai aja deh gitu kan, biasanya suka begitu ya. Maka dalam hal ini coba kita renungkan, kenapa saya dulu memutuskan untuk menikah atau menerima pinangan dia. Nah, ya kalau yang perempuan, kalau yang istri, pikirlah kenapa ya dulu saya mau dinikahin sama dia. Kalau yang suami mikir kenapa ya dulu saya mau nikah sama dia. Ya, renung-renungkan itu. Ya, dan puncak dari itu adalah kita merenung, berpikir kenapa sebetulnya saya mau menikah. Kenapa kemudian saya memutuskan untuk membangun keluarga, ya, punya anak, ya, punya istri, punya anak. Ya. Kenapa? Ya. Maka dalam hal ini sebaik-baik renungannya adalah kita kembalikan kepada apa yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Rum ya, ini yang biasa ada di undangan-undangan pernikahan ya. Surah Ar-Rum yang ke-20 ayat yang ke-21 Allah menegaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun ya. Dan di antara ayat-ayat Allah itu di mana Allah menciptakan bagi kamu laki-laki ya pasangan dari jenis kalian. Nah, kenapa Allah jadikan bagi kita pasangan ya, suami atau istri? Litaskunu ilaiha, agar kita kemudian merasa tentram, tenang ya, ketika kita berada di sisinya. Nah, ya. Istri mikirnya ke sini. Kenapa saya itu mau berumah tangga? Ya, sebetulnya saya pengen hidup tentram dengan pasangan saya. Oh, kenapa sekarang banyak masalah, banyak gelisah? Kenapa saya? Nah, sadari itu, sadari itu bahwa kita ingin tentram di dalam berumah tangga. Jadi kemudian kurangilah hal-hal yang sifatnya justru membuat kegaduhan di dalam rumah tangga. Suami mikir, ya kenapa saya kenapa nikah, kenapa saya harus bangun keluarga? Karena memang saya pengen hidup tentram. Maka kurangi, cegah diri dari melakukan hal yang kira-kira mengganggu ketentraman rumah tangga. Yang temperamen, mikirlah. Gitu ya. Iya, kalau sering marah-marah jadinya ribut mulu gitu kan, istri nangis terus, anak-anak kemudian merasa takut. Ya, jangan marah lagi, ya, jangan apa-apa main gebrak meja, ya, main lempar barang, ya, tahan itu, ya, karena itu akan mengganggu ketentraman di dalam rumah tangga. Kalau bahasa sekarang apa? Menjadi sumber kegaduhan, nah, gitu ya. Istri juga sama, ya, saya ingin tentram, tapi kira-kira apa yang membuat rumah tangga jadi gelisah, jadi kegaduh? Ya misalnya ngomel-ngomel mulu, ya, suami diomelin aja, ya, apa aja jadi bahan omelan. Nah, jangan lakukan itu, tahan diri dari melakukan itu. Jangan semuanya diomel-omelin, ya. Hal-hal sepele jadi bahan omelan untuk suami, gitu kan, suami lupa naruh anduk, nah, ya. Di mana istilahnya di tempatnya jadi bahan omelan. Ya, kasih tahu aja baik-baik lah gitu ya. Ya tiap hari begitu, ya tiap hari ngomongnya baik-baik aja gitu. Nah, bang, anduknya taruh di sana. Nah, iya, dia lupa lagi kan. Misalnya kan di kono keburu-buru gitu kan. Ya udah kita pindahin. Nah, nanti dia pulang, abang tadi lupa naruh anduk di sana padahal tadi abang udah bilang. Nah, ngomongnya biasa aja ya. Tidak usah, kamu tahu nggak sih aku ini capek bla bla. Nah, udah kesana tuh ya, nah, jadinya gaduh. Nah, padahal bukankah kita ingin membangun rumah tangga itu bahwa kita ingin tentram ketika berada dengan dia, kita ingin tentram di sisi dia, ingin, gitu ya. Maka jangan kemudian lakukan hal-hal yang kira-kira memicu kegaduhan, memicu pertengkaran, memicu keributan di dalam rumah tangga. Dengan anak juga sama ya. Anak kita ini juga sama tuh, nggak senang diomel-omelin ya. Kalau udah diomel-omelin nggak betah di rumah. Berapa banyak anak yang justru kemudian merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan ibu dan bapaknya.
Karena setiap berhadapan dengan ibu dan bapaknya, yang ia dihadapkan dengan persoalan, kamu belajar gimana sih? Dia marah-marahin. Kok nilai kamu segini? Kok malas amat begitu kan? Kurang apresiasi, lebih banyak caci maki. Sehingga anak tidak merasa nyaman berada di rumah, ya, apalagi ketika berhadapan dengan orang tuanya. Ini orang tua harus paham. Ya, buatlah anak kita senyaman mungkin tinggal berada di rumah, ya, karena kalau udah dia betah di luar rumah, kita yang susah. Ya, kalau anak nggak betah di rumah, tanya diri kita, jangan-jangan saya yang biang ya menyebabkan anaknya nggak betah di rumah. Ya, buat gimana anak itu berpikir rumah adalah tempat terbaik bagi diri dia. Jangan ada tempat selain rumah gitu kan, yang kemudian menjadi tujuan akhir dia, menjadi tempat yang paling, menjadi tempat favorit dia. Jangan sampai. Ya, kita buat anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang homey, ya, yang betah di rumah. Ya, kalau nggak penting-penting banget urusan keluar, ngapain sih keluar rumah? Gitu. Ini kita buat, ya, sehingga kemudian ya, anak-anaknya tentram, ya, senang. Ya, inilah ya poin yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, ya, yang harus kita pahami terkait dengan manajemen krisis, ya, di dalam rumah tangga ini adalah bahwa ya, kita harus paham skala prioritas. Ya, kita penting, ya, kita harus tahu nih di dalam menyelesaikan ini mana yang harus kita dahulukan. Ya, dan kemudian apa? Jauhi hal-hal yang sifatnya tidak. Jadi kita harus paham ini kebutuhan apa keinginan. Nah, seringkali krisis itu muncul karena persoalan keinginan dan bukan kebutuhan. Nah, di dalam hal ini orang Islam nggak boleh hidupnya boros. Ya, belajarlah untuk berhemat nih kalau kita berbicara krisis ekonomi misalnya keluarga di dalam rumah tangga. Maka suami atau istri atau anggota keluarga harus bisa belajar berhemat. Ya. Berhemat dalam artian tidak mubazir, ya. Tidak boros. Ya. Kalau memang itu nggak perlu, ya jangan dibeli. Kalau itu tidak berguna, ya jangan dibeli, gitu kan. Ya, karena kan banyak yang tidak paham gitu kan, antara kebutuhan dan keinginan. Ya, pengen nih punya ini, padahal nggak butuh, dibeli juga jadi masalah. Ya. Sebetulnya belum butuh mobil gitu kan, ya. Masih bisa kesana kemari pakai motor, kan baru berdua atau baru bertiga, anak baru satu gitu ya. Bisa lah kesana kemari pakai motor. Ada juga taksi online gitu kan, mudah. Gitu. Tapi kadang ngelihat orang punya, pengen juga punya, akhirnya maksain nyewa ngeredit mobil. Ya awalnya bisa bayar karena ada uang misalnya gitu kan, ada pesangon atau buat DP, tapi kemudian cicilan sekian tahun, penghasilan dipotong untuk nyicil mobil gitu kan. Akhirnya mulailah ya pengetatan, ya. Pengetatan belanja istri, belanja anak. Istri belanjanya diketat-ketatin jadi marah, nggak nyaman gitu kan, nggak enak. Mau beli ini nggak bisa, beli itu nggak bisa, gara-gara ada utang gitu kan, beli mobil. Akhirnya jadi masalah, jadi ribut. Nah, jadi kita harus paham ya bagaimana skala prioritas dalam rumah tangga. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita utamakan kebutuhan daripada keinginan. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada apa-apa, ini butuh nggak kita? Kalau nggak butuh jangan dulu deh. Anak-anak juga sama. Mau beli itu, tanya, emang kamu butuh itu? Itu apa? Ya. Apa yang bisa kamu, apa manfaatnya barang itu buat kamu? Oh ternyata ini Pak perlu gini-gini. Kalau memang rasanya memang itu dibutuhkan, ya insya Allah bismillah kita beli. Tapi kalau enggak, atau bisa kita akali dengan barang yang lain, ya, nah jangan kita beli dulu. Karena memang pada dasarnya Allah tidak menyukai orang yang boros gitu ya kan. Orang yang tidak tahu kebutuhan, ya, atau lebih mengutamakan keinginan, ya. Kan Allah sudah larang gitu kan. Disebut bahkan ya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang suka boros-boros ya, menyia-nyiakan segala sumber daya gitu kan, itu adalah saudaranya setan. Ya. Jadi wajar kalau kemudian rumah tangganya gonjang-ganjing, ya, karena krisisnya muncul gara-gara itu tadi ya, sikap boros, ya, tidak mau berhemat. Jadi ketika kita sudah
merasakan wah ini ada masalah ya, ini maka belajarlah ya untuk kemudian itu tadi ya, mengetahui yang mana yang prioritas, mana yang tidak ya. Kita mengetahui mana yang kita butuhkan, mana yang sebetulnya hanya keinginan saja. Insya Allah kalau seperti itu ya, kita bisa meminimalisir krisis ya, di dalam rumah tangga. Udah enak-enak ya, rumah ada ya, walaupun kecil, ya, kendaraan punya walaupun roda 2 ya, istri ada, anak ada ya, gara-gara pengen punya rumah gede ya, maksain gitu kan ya, tadinya udah enak-enak, udah nyaman-nyaman hidup, nggak ada konflik, ya nggak ada ribut, ya mulailah ya ditagi-tagi debt collect, udah mulailah ya tunggakan SPP anak, wah macam-macam tuh ya, semuanya bikin pusing. Nah ini yang kemudian kita harus pahami. Dan yang terakhir tentu ya ini bagian dari ikhtiar kita mengatasi krisis, bahwa ya, kita harus tetap istiqomah bahkan memperbanyak kebaikan. Jadi ketika krisis itu datang, ya setelah tadi langkah-langkah ya, kita sadari ini adalah dari kesalahan kita, kemudian kita coba renung-renungkan lagi ya, kenapa kita berumah tangga, lalu kemudian kita coba memanage ya rumah tangga kita dalam segi pengaturan keuangan ya, mana yang lebih dulu ya, mana yang lebih penting, mana yang tidak itu kan. Nah setelah itu ya dalam menghadapi persoalan-persoalan kursi dalam rumah tangga adalah ya perbanyak kebaikan ya, dalam bahasa agamanya tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi solusi dari berbagai persoalan yang kita hadapi ada sebetulnya masalah takwa. Nah, ya, kualitas takwa kita kepada Allah. Maka dalam hal ini ya, bagi kita, bagi Anda yang merasa banyak banget ya bikin masalah di dalam rumah tangga, krisis ini, krisis itu, maka yang perlu disadari, direnung-renungkan yang paling utama adalah yaitu bicara solusinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah sudah tegaskan ya, di dalam surah apa misalnya surah At-Talaq ya. Ini surah yang biasa, di ayat yang biasa dibaca disebut ayat 1000 dinar ya. Di ayat yang kedua dan ketiga Allah sudah menegaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari berbagai persoalan, termasuk krisis tadi ya. Ketika kita menghadapi krisis dalam rumah tangga kita dengan istri atau dengan anak kita atau dengan mertua kita atau dengan tetangga kita, maka solusi utama, jalan utama adalah ya tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah ya. Salat 5 waktu dijaga, zakat jangan sampai enggak dikeluarkan ya. Kemudian puasa wajib jalani ya. Kemudian apa namanya lagi? Ibadah-ibadah sunnahnya kita perkuat ya, sholat malamnya ya, sholat tambahannya, kemudian juga sedekah tambahannya. Tadi kan zakat wajib, ada juga sedekah ya di luar kewajiban itu tadi ya. Ada tetangga datang yang minta tolong anaknya gini gitu, kita kasih karena kita punya kelebihan. Nah itu kita lakukan. Nah kalau itu kita buat ya, Allah menjanjikan apa? Ya ja'allahu makhrajan. Ya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari berbagai persoalan. Kemudian tambah lagi apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, solusi dari masalah itu kan rezeki. Nah, ya, masalahnya apalah? Masalah keharmonisan, masalah kesehatan, masalah finansial, ekonomi gitu kan di dalam rumah tangga. Allah kasih solusinya, itulah rezeki dari Allah. Nah, rezeki itu Allah berikan. Solusi itu Allah berikan karena ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kalau ada masalah itu justru jangan kendor ibadah, jangan kendor mendekatkan diri kepada Allah, terus diperkencang, diperkuat. Karena disitulah ada janji Allah untuk memberikan solusi. Dan Allah juga mengatakan wa may tawakkal 'ala Allah, siapa yang betul-betul berserah diri kepada Allah maka dia akan mencukupkan segala kebutuhannya. Nah, kadang-kadang kita merasa hebat ya,
punya jabatan tinggi, ya, punya harta banyak, nah, kita lupa memasrahkan urusan kita kepada Allah. Ya, karena semuanya lancar-lancar aja, tinggal tunjuk, tinggal tanda tangan, tinggal ambil gitu kan. Kita lupa bahwa itu semua adalah nikmat, kekuatan, ya, yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kepasrahan kita kepada Allah kurang. Nah, kemudian Allah kasih masalah gitu ya. Nah, ketika itu kemudian kita harus sadari, oh saya kurang pasrah kepada Allah. Walaupun kita kaya, walaupun kita punya kuasa, tetaplah Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang maha segala-galanya, dan kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Nah, maka pasrahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa mampu, kuat, ya, berdikari gitu kan, dengan mengabaikan Allah. Justru Allah itu semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita bergantung kepadanya, Allah semakin senang. Ya apa-apa Allah gitulah. Nah, ya, ini yang kita harus upayakan. Maka insya Allah ya, ketika kita berhadapan dengan krisis ya, di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, kalau itu prinsip yang kita jalani, ya, krisisnya tidak akan berlama-lama. Ya, akan ada solusi. Marahnya nggak akan lama ya, paling cuman sejam, habis itu normal lagi. Kan ada yang marah sampai berhari-hari gitu ya. Tapi kalau takwanya benar, marahnya sebentar aja. Ya. Selebihnya adalah kedamaian dan ketentraman. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.